sekolah itu hak dari warga negara. Ya, pasal 31 Atau di sisi lain kewajiban dari pemerintah dan kita mampu kalau mau. Tapi apakah mau? Tapi kalau tanya cangkemnya bilang mau, tapi perilaku tindakannya menunjukkan tidak sesuai dengan cangkem. Kita juga bahas ini tak kalah penting juga, dan kita lihat juga di arahnya kayaknya nih naga-naganya kayaknya mainan PK juga ya, baru juga ya, itu adalah kacaunya atau sulitnya sekarang kita mendapatkan pendidikan yang mudah dan merata untuk semua anak bangsa. Ini sekarang mak-mak pasti ribet soal ini dan setuju dengan saya bahwa sekarang mencari sekolah negeri untuk anak itu susah. Kalau swasta udah mungkin gampang tapi mahal. Nah, sekarang saya bersama Bunda Leni yang akan cerita bagaimana sulitnya, dan dia akan mengeluarkan unek-uneknya tentang bagaimana sulitnya menyekolahkan anak di hari-hari ini. Kita nanti akan komentari dari Bang Taufik maupun dari Bang Ehzan terkait soal yang rumit ini, yang sebenarnya dibuat rumit, sebenarnya simpel. Gimana, Neng Leni? Neng Leni, Bunda Leni. Ya. Terkait sama sistem ininya sih, penerimaannya ya, sistem penerimaan ke SMA negeri. SMA negeri di Jakarta gitu. Jadi 2 tahun ini pakai sistem persentil raport gitu. Jadi per 15% dari angkatannya itu misalnya 49 orang gitu, 15% pertama itu dikali 100% dari nilai rata-ratanya. Jadi 15% kedua kemudian turun ke 90%. 15% ketiga di angkatannya itu jadi 80%. Nah, makin ke sini kan makin kecil ya. Itu otomatis nilai yang tinggi pun bisa jatuh kalau dikalikan persentil yang 80% itu. Gitu, contohnya ke anak saya kemarin. Jadi intinya gini, anak kamu meskipun nilainya akademisnya bagus, tapi kemungkinan untuk dapat sekolah negerinya kecil. Iya. Oke. Bahkan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi sekarang anak-anak yang nilai akademisnya bagus jalur, jangan berharap bisa masuk negeri ya. Gitu. Iya. Kriterianya yang untuk jalur kemarin ya, yang tahap 2. Yang tahap 2. Karena kebetulan anak saya ini karena sempat mengalami pindahan juga, jadi di kelas 3 itu tidak sempat ikut organisasi apapun, ekskul apapun, lomba apapun yang sebenarnya kalau mengikuti ekskul tertentu, misalnya dapat jabatan ketua atau wakil, kemudian OSIS dapat jabatan ketua. Inti, itu sangat berpengaruh untuk menaikkan nilainya dia. Okay. Kemudian kalau ikut lomba, misalnya di non akademis, itu juga akan meningkatkan nilai rata-rata dia di akhir, nilai akhir dia. Itu diberitahukan sebelumnya? Itu disosialisasikan setelah akhir-akhir mau lulus. Bagaimana masa di ujung baru dikasih tahu? Itu kan itu dipanggil gimana mau ikut OSIS? Gimana mau itu ikut lembaga OSIS? akademis berpikirnya tidak akademik. Bagaimana sih? Ya, jadi saya juga sempat kaget karena yang diambil ternyata bukan dari rata-rata nilai akademis, Sidanira. Ya, istilahnya Sidanira gitu. Itu bagus memang pertimbangan ekskul, ada masuk non akademis, OSIS gitu ya. Tapi akhirnya dirugikan karena enggak semuanya siswa itu bisa bisa mendapatkan kesempatan ikut, itu. Mendapat kesempatan atau menyenangi di OSIS atau di ekskul. Ada yang siswa itu introvert, enggak senang dengan kegiatan yang namanya luar gitu, atau olahraga atau organisasi, dia lebih senang ya belajar aja. Seperti itu kan, itu kan nggak bisa memaksakan. Ya, tapi kan apapun harus diberitahukan bahwa itu adalah sistem di awal. Sistem di awal. Bukan di akhir dikasih tahu. Memang Bagaimana ini udah 2 tahun berlangsung gitu ya, tapi kan memang sebenarnya harusnya disosialisasikan, diingatkan gitu dari awal-awal gitu ya, atau misalnya pada saat jelang kelas 3 gitu kan. Jadi kita ada persiapan juga. Oh, ternyata harus masuk ini ekskul apa, menjabat ketuanya atau wakilnya apa, itu sangat berpengaruh, atau ikut lomba apa baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu kan bisa istilahnya meningkatkan nilai rata-rata akhir dia gitu. Kalau misalnya begitu kan kita juga
adalah usaha untuk ke arah sana gitu ya. Tapi ini sepengetahuan saya belum pernah ada mendengar itu kecuali pada saat akhir mau kelulusan disosialisasikan cara penghitungan nilai akhirnya gitu. Jadi selama ini kerjanya apa aja? Ya kalau saya sih ngeliatnya begitu. Satu sisi. Iya. Yang keduanya yang merugikan lagi zonasi. Zonasi masih tetap merugikan karena terbagi 3 daerah prioritas ya. Prioritas 1, prioritas 2 dan 3. Jadi yang diutamakan masuk itu prioritas 1. Kemudian kalau prioritas 1-nya nggak masuk, yang diutamakan kemudian prioritas 2. Dan prosentasenya sangat kecil sekali untuk prioritas 3, terutama kalau nilai akhirnya itu sangat kecil gitu. Nilai akhirnya itu ya akumulasi yang persentil tadi, persentil nilai raport gitu. Jadi itu sangat dirugikan karena walaupun misalnya dikasih pilihan 6 sekolah, tapi kalau 6 sekolahnya itu semuanya itu ada di zona prioritas 3 itu, kita langsung udah tereliminasi. Ya, nggak bisa daftar. Jadi percuma mau daftar juga karena dilihat nilai yang sudah terseleksi itu, oh udah ini memang zona prioritas 1, 2 gitu. Adapun yang 3 tapi nilai akhirnya tinggi. Oke. Ya, nilai akhir tinggi itu diperoleh dari ranking di angkatannya dia, di sekolahan dia. Dan yang jadi masalah sekarang itu sekolah-sekolah favorit itu rata-rata kan nilai akhirnya tinggi ya, rata-ratanya ya, tinggi. Jadi walaupun dia rankingnya misalnya dari 323 itu dapat ranking 250, tapi dia bisa jadi rata-ratanya 9 misalnya gitu ya. Kayak anak saya 90,7 ranking 116 di angkatan dari 323 kalau nggak salah. Nah itu kan jadi yang bikin merugikan itu dua hal ini terutama. Ini yang harus diperbaiki gitu. Kalau bisa dihapuskan, diperbaiki lagi sistemnya. Jangan sampai hanya untuk alasan pemerataan, tapi merugikan anak-anak yang prestasi akademiknya juga bagus. Balik lagi yang dirugikan adalah rakyat. Jadi sampai segitunya. Permasalahan dari My Pertamina, BPJS ini sampai masalah daftar sekolah yang dirugikan adalah masyarakat. Nah kemarin tuh kan ada beberapa tahap tuh untuk pendaftaran ke SMA negeri ya. Tahap pertama itu jalur prestasi itu aja udah nggak bisa masuk gitu kan karena sangat tinggi gitu nilai akhir akademisnya itu. Terus juga jalur non akademis ya kebetulan karena pindahan juga belum sempat ikut apa-apa ya apalagi masuk sekolah online juga karena kita kurang informasi juga gitu kan harus ikut lomba. Terus yang tahap keduanya itu zonasi. Oh zonasi. Ya zonasi juga itu yang bikin kaget nggak bisa juga daftar karena 6-6-nya itu yang boleh dipilih kan hanya 6 sekolah tuh dibatasi. Prioritas 3 itu langsung ketendang nggak mungkin daftar. Itu zonasi itu kelurahan, kecamatan? Kelurahan. Secara geografis? Iya, kelurahan dan kecamatan juga. Jadi misalnya prioritas 1 RT dengan lingkungan sekolah itu. Oke. Iya, prioritas 2 tuh misalnya di sekitar sekolah itu, RT sekolah itu. Tapi masih dalam satu kelurahan. Prioritas 3 RT lain, RW lain, tapi masih satu kelurahan kayak gitu. Atau kelurahan yang di sekitar sekolah itu. Gitu. Pusingnya sistemnya. Iya, itu jadi kok dibikin rumit ya kita mau masuk sekolah dulu tapi ternyata generasi kita anak selatan bisa masuk ke utara. Iya, yang penting dia sanggup bolak-baliknya kan. Iya, itu sama aja kan. Di utara itu dia nerima nih skor kita. Iya. Iya. Memang akhirnya di tahap akhir bisa kita memilih sekolah manapun asal tapi kembali lagi nilai akhir yang dilihat kalau untuk SMA negeri. Nilai akhir itu ya dari presentil tadi. Oke, intinya makin dipersulit lah. Gitu aja sih, simple. Jadi kesempatan untuk sekolah negeri sekarang makin susah. Iya, tapi dulu kan kita gampang-gampang aja nih untuk sekolah negeri nih. Iya, karena tapi pertanyaannya kenapa kok susah? Ada yang bilang karena kapasitas menampung daya dari sekolah daya tampungnya cuma 40%. 40%. Nah, terus menterinya ngapain aja dong? Nah, SMA 40% Jakarta maksudnya. Iya, Jakarta. Nah, kalau Jakarta 40% bagaimana daerah yang lain? Terus menterinya ngapain?
Hah? Yang 60% kemana? Itu maksudnya 40% itu yang negeri ya? Sekolah Iya. SMA negeri? Nah iya tuh kan SMA negeri. kalau swasta sih bukan apa-apa, nggak semua sanggup Oh. Kalau bayar. kan terdampak COVID ini banyak. Lah iya juga. Jadi mau ngapain nih Bukan cuma menterinya ekonomi. ngapain gitu? Menterinya ngapain? Ngapain? Udah lapor, curug Iya, ketemu. makanya Gua bingung bener-bener nih pengen ngomong dia latar belakang kita ngobrol lah. Kita undang kalau perlu. Gua pengen denger kualitas ngomongnya kayak apa. Gua bilang dia sih jago lah, cuman bahasa Inggrisnya lebih jago dari gue yang lain. Entar dulu lah. Gue Ya, capek itu bener bingung, lama-lama. Pak. Itu, aduh, Jadi ya ampun. jengkel juga kita. Dia heran. Otak cuman segitu Saya jadi sempat tanya ke bingung. dinas juga, memang iya daya tampungnya jadi. Nah ya daya tampung, Bu, Oh, ujungnya kan informasi itu. Dari dinas ya, Dari soal daya dinas. tampung. Dinas Jadi gini lah kesimpulannya, karena daya tampung terbatas untuk ngeles supaya tidak disalahkan, tidak bisa diterima, dibikin aturan macam-macam. Aturan yang rumit. Ya tadi, rumit persentil, supaya apa, Iya. zonasi bisa segala ya macam yang rumit. supaya ya nggak disalahin. Padahal kalau daya tampungnya dari 40% Bapak tadi bilang ditingkatin. sekolah sore bisa juga ya Pak. Nah makanya kan Solusinya ya, simple Pak. nih. Nih, Ya dibikinlah saat sekolah itu 2 kali pagi siang. Kalau dia Zaman dulu juga 40%, nggak masalah iya. ya Pak. Kalau 40% paling nggak 80%. Ini kok otaknya nggak nyampe Jadi ya? bisa jadi solusi sebagian. Lah lagi. iya, pasti ngomong susah. Ya kalau otak lu udah bilang susah, lu ketemu susah. Bukan nyari bagaimana cari jalan Karena keluarnya. guru juga sebenarnya tetap aja absensinya sampai 3:30 kalau nggak salah. Ya udahlah, Iya. guru kan seneng. Jadi Kalau bisa dia sekolah siang. ngajar juga ya kan dapat income 2 kali. Iya. Dia juga lebih bagus lagi. ah, Jadi iya. Bisa itulah. juga mengangkat yang honorer. Jadi mindsetnya apa? Karena gue tidak mampu, gue bikin aturan supaya gue nggak disalahin. Udah itu aja. make it Padahal simple, keterbatasan. jadi dari cerita Oh, sama lah yang dia. rumit itu make it simple seperti itu. Karena Respect. my Pertamina Pertamina. sama. Karena dia nggak Pertamina dananya kali terbatas, tagihan dia nggak dibayar-bayar pemerintah, subsidinya. Ya udahlah, gue kurangin subsidi, gue persulit aja orang yang beli subsidi kan ke sana larinya. Siapa korbannya? Rakyat lagi. Jadi flashback sekolah pagi dan sore. Dulu zaman Pak Taufik, zamannya Leni. Bunda Leni, zamannya aji saya. Sekolah itu berapa jam? Dari masuk jam 7, Jam 12. jam 2 selesai. Iya. Tapi yang program yang sekarang ini masuk jam 7 keluar jam 2. Berarti ada penambahan jam. Di situ Tapi ya. kan masuk sebenarnya 6:30 sekarang. Iya. Zaman dulu jam 7. Iya, enggak yang Nah, sekarang ini ada penambahan kurikulum dan macam-macam tetek bengek. Dia keluar jam Jam 2. jam 2. Jadi nggak bisa ada kesempatan untuk Sekolah sekolah sore. sore. Ya diatur Diatur lah ya, lah. sesuai ya, Bisa, Pak. Diatur lah Bisa sampai ya. jam 2 dikasih apa, Di rumah diatur lagi, lah. Diatur. Diatur Jadi, lah. Atur biar bisa aja. dibiayai sekolah. SD aja pagi petang, 01 pagi, Iya. 03 petang kan Masih bisa. ada emang sampai sekarang? SMA Bisa. aja Tapi kalau zaman yang kurikulum sekarang untuk SMP dan SMA, ya ini yang negeri kita berbicara lagi. Kalau swasta bisa bikin formulanya sendiri gitu. Ini masuk jam 7, keluar selesai kurikulum itu rata-rata jam 2. Ya bisa kan diatur Gitu. sampai 1:30 Nah, misalnya. seharusnya untuk keterbatasan itu untuk menjadi ada kelas sore lagi, seharusnya bisa dipangkas lagi kembali. Ya, kalau- apa yang nggak penting. bukan Iya. kalau perlu Setengah Bisa. 12. kalau perlu satu juga sekolah selesai kan. Iya. Susah. Kan di rolling ya. Di rolling. Iya, tiap hari Sabtu akhirnya begitu orang. diliburkan. Ada Satu sekolah, nah, sehingga apa? Kapasitas tuh meningkat, yang cara yang tidak usah nambah anggaran lah. Ya, Ngebangun sayang juga gedung sih apa? sekolahnya ya. Gedung kan? sekolah kan sama. Siang, ya. Setengah Jadi hari itu. optimasi deh Pak dari Dan sarana ada Zoom itu. kan, ada internet. Nah, Karena iya. Pandemi kemarin kan udah pakai internet. Iya. Zoom. Karena ini kan sebenarnya kembali lagi ke tanggung jawab pemerintah dalam hal pendidikan nasional Iya. ini. Betul. Itu kalau saya lihat dari Undang-Undang Pendidikan Nasional tuh nomor 2 tahun 89 kan sampai pendidikan dasar aja katanya 9 tahun. Nah, itu udah 33 tahun yang lalu. Itu Oh. harusnya udah direvisi, jangan hanya pendidikan dasar 9 tahun dong, Oke. sampai SMA 12 harusnya. tahun ya. Iya, udah apa ya? Udah usang lah. Itu tahun 89 saya masih kelas 5 SD. Iya, katanya Harusnya udah direvisi undang-undang jadi aja tidak kan bisa 9. amandemen. Oh. Nah, Iya. katanya kan. Iya. Nah, ini Jadi seharusnya harus ditingkatkan lagi revisi sampai undang-undang SMA. pendidikan. Iya, Iya. undang pendidikan nasional.
nasional harusnya sampai SMA lah sekarang, masa seharusnya 33 tahun lalu. Nah, Menteri nggak Pendidikan berubah. sekarang ngapain? Gitu. Ya, itu Nggak perlu sejarah. nyari dosen-dosen radikal. Iya. Kan gampangnya beginilah ya. Undang-undang kan cuma tulisan, cuma diomongin. Tuh. Pancasila aja dirubah pada diam aja bagaimana? Simpel. Itu dasar negara, falsafah bangsa didegradasi hanya menjadi ideologi. Diam aja, dibikin lembaganya. Pimpinannya guru besar tuh, yang sampai gue tantang, gue kirim surat resmi dari UI, nggak ditanggepin, sampai kurang, tambah lagi 3 gelar profesor, mari kita ngomong. Betul. Ini satu hal lagi ya, Iya. ada skala prioritas dong, Nah, ya kan, iya. untuk gedung-gedung sekolah. Oh. Utamakan itu dong, kalau memang masih daya tampungnya 40%, itu kan harusnya tiap tahun ada peningkatan. Harus ada skala prioritas untuk pendidikan, berarti karena masih 40% daya tampung ke SMA. Otaknya nggak nyampe, nggak bisa Jadi, mikir. Iya, misalnya kalau misalnya tempat hiburannya sekian ribu meter persegi misalnya, dikurangi lah gitu kan. Kan bisa misalnya tempat hiburan dialihkan ke sekitar DKI misalnya gitu. Atau misalnya fasilitas lain yang belum perlu, ya udah mengalah dulu lah gitu. Misalnya sirkuit apa gitu kan. Oh gitu. Ya. Kan pendidikan lebih penting dong. Di zona Jakarta Barat, Jakarta Utara, Timur, Selatan itu kan mungkin kita masih bisa mencari lahan kosong sebenarnya kan untuk membangun SMA negeri baru lagi gitu. Iya bisa. Iya, diatur semua. Ya kalau bisa dia nggak mau diatur. ada sekolah sore ya dicari lagi. Mungkin kalau di daerah tanah masih banyak ya, tapi kalau untuk DKI ini kan memang semakin Iya, semakin. artinya- Makanya saya bilang tadi skala prioritas. Dan Pemda kan ada anggaran untuk membeli tanah gitu untuk Harus membangun ada. sekolah. Harus ada. Itu tanggung jawab pemerintah. Tapi- Di Undang-Undang Dasar kan ada. Tapi membangun sekolah yang banyak tidak membanggakan. Tapi membangun sirkuit itu membanggakan. Oke. Sorry ya. Oke ya. Nah, tapi gini ya, tapi emang ya Bunda Leni, teman-teman ibu-ibu yang lain juga mengalami keresahan yang sama. Sama. Artinya ini not only your problems ya, bukan Bukan. hanya masalah kamu. Oke. Bukan. Yang mengalami di zona prioritas 3 sama yang persentilnya itu di bawah gitu, walaupun nilainya dia tinggi gitu. Misalnya ya 89-90 udah termasuk tinggi lah ya. Tinggi lah di atas 8,85 itu udah tinggi. Iya, rata-rata Iya. raport segitu, kita aja dulu belum tentu segitu kan. 85 itu udah tinggi mostly. Tapi kan argumentasinya itu kan Zoom. Anak- Kalau Zoom barangkali orang tuanya bantuin. Oh, ya, Ya, sebenarnya make sense siapa yang lah. pengen Zoom sih, kan saya juga sempat Iya, mengajukan oke lah ya. Tapi argumentasi itu buat saya make sense. Hasil si anak begini, apa bukan orang tuanya yang bantuin ngerjain? Oke, fine. Tapi jangan itu dijadikan alasan untuk membenarkan daya Iya. tampung yang kurang, tidak Ya, dicarikan solusi. menutup Itu permasalahan aja. yang lebih besar. Jadi kan tadi simpel. Daya tampungnya kurang. Kurang, ya skala prioritas mengatakan bagaimana meningkatkan daya tampung paling mudah, bikin pagi sore. Jamnya kurang, Sabtu suruh sekolah. Kan di rolling. Selesai, rolling. Susah amat Baik sih. itu aja. Sementara itu ditingkatkan kapasitas daya tampung dari sekolah itu. Setahun 2 tahun, tapi bisa. Pertanyaannya Karena lagi. Gini, Pak. Jadi anak udah sehari-hari kan pasti berpacu dengan ini ya, nilai kan, dia bersaing nilai kan. Ayo meningkatkan apa sih prestasi Iya, belum lagi akademik ya. di luaran Tapi- sama emaknya suruh bimbel. kan. Iya. Terus ketika pada akhirnya dia nilainya itu tidak dihargai, kan kecewa banget. Iya, iya. Jatuh mental anak. Oh, nah ini masalah psikologis ya. Iya, karena Iya, merasa iya. jadinya minder kan. Kok saya nilai segitu nggak Nggak bisa, bisa ada masuk. harganya ya. Itu anak kamu seperti itu. Ya sedih juga karena Oh. kemarin di tahap kedua itu ya, saya coba 100 berapa sekolah ya, nilainya yang masuk itu ke Kepulauan Seribu. Ya nggak mungkin dong ya, Iya, kalau iya. Kepulauan Seribu gitu. Ya artinya ya emang ada masalah psikologis nanti efeknya kepada si anak-anak Segitunya, kita. padahal rata-rata 90,7 karena presentil rapotnya 80% tuh pengalinya. Terus nggak ada nilai Iya. non akademis dan Non-akademik. akademik dan apa prestasi akademik apa yang Yang menunjang lah. lomba-lomba gitu ya udah jatuh. Padahal lomba-lomba gimana selama 2 tahun pandemi? Memang ada, tapi kan
sekarang kalau hanya dinilai itu kan nggak semua anak juga berkesempatan yang sama. Jadi lomba ludo yang dia HP. Nggak lagi pandemi, lomba-lomba apa? Pandemi kan Zoom. Ada juga sih temannya, tapi kadang informasinya juga nggak tahu ya. Ya intinya adalah kalau saya sih takutnya, curiganya ada upaya pengkerdilan kualitas generasi masa depan. Kalau tadi sampai akhirnya anaknya stres atau secara psikologis menjadi bermasalah karena gue udah capek-capek sekolah nilainya bagus tapi nggak bisa keterima di mana-mana. Kalah yang di umurnya tua juga, ada yang 19 tahun saya lihat. 18 tahun tuh banyak. Jadi saya kadang bingung, ini kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin kemana aja ya? Kalau 18 tahun baru sekolah SMA sekarang. Nah iya, itu kok bisa kejadian? Gitu. Nyampe nggak tuh menterinya mikir ya? Iya, itu saya bingung tuh. Coba menteri mikir nggak? Anak saya 15 tahun. Gue jadi bingung, dirjennya ditanya lah. Coba ngomong di publik lah ke kita-kita ini. Juga ada. Karena aneh, dia aneh ya? prioritas 1, jadi dia masuk mungkin nilai akhirnya juga tinggi. Itu yang lupa ya, yang lupa. Kan undang-undang udah bilang, cuman gue bilang lupain aja lah. Sekolah itu hak dari warga negara. Ya, pasal 31 atau di sisi lain kewajiban dari pemerintah dan kita mampu kalau mau. Tapi apakah mau? Tapi kalau tanya cangkemnya bilang mau, tapi perilaku tindakannya menunjukkan tidak sesuai dengan cangkemnya. Kenapa? Ya anggaran dipakai buat apa? Iya. Prioritas berpikir prioritasnya nggak ada, nggak nyampe. Di otaknya ada nggak tuh emang scale of priority thinkingnya? Nggak ada. Kami sih di FEUI diajarin berpikir dengan skala prioritas. Ya. Saya pikir sekolah lain juga ada rumah tangga juga ada. Iya ada kan. Ya, Jadi itu logik lah ya. Penempatan pos-pos. Ya iya. Ini kalau menterinya atau pejabatnya nggak punya kemampuan berpikir dengan skala prioritas, terus bagaimana? Nah, tapi kalau gue bilang udah jangan nyalain. Ditanya yang ngangkat lah. Kalau ngangkat dia, apa dasarnya lo ngangkat dia? Ukuran kompetensinya apa? Titipan misi lo ke dia apa? Ini kan sama yang bermasalah ini, yang jelas, yang dirasakan masyarakat banyak ini dua kan, masalah pendidikan sama agama. Kok jadi problem sekarang nih? Yang kemarin ada apa-apa? Ya itulah barangkali bagian dari PKI Gaya Baru kan gitu, ngacak-ngacak, bikin resah, kemudian kehilangan apa ya? Kehilangan trust, respect, ini. Akhirnya apatis. Nah, kalau udah apatis dia kutak-atik gampang. Buzzer dibayar, duplikasi copy paste dari Cina sono. Iya kan buzzer, ada nggak negara ini pakai buzzer? Kecuali Cina, nggak ada. Baru kayak di luar RRC ya kita. Saya nggak mau sebut nama teman saya, demi Allah. Oke. Menurut banget ya sebenarnya ya ini mudah-mudahan nggak terjadi. Ini mungkin ketakutan saya saja bahwa ketika generasi muda kita dilemahkan itu tadi, kesempatan untuk mendapatkan sekolahnya dipersulit sampai akhirnya dia secara psikologis juga mengalami masalah karena dia nggak bisa masuk sekolah mana-mana padahal nilainya tinggi. Nah padahal itu kan generasi kita ini masa depan ya. Jadi kalau misalnya generasi masa depan kita lemah, jangan-jangan nanti ada generasi yang dari negeri sebelah, dari negeri mana yang datang itu loh. Ya. Yang mengisi kekosongan. Iya nanti dibangun kan sekarang udah ada kabar tuh. Dan negeri sono RRC mau bangun universitas